saya Ardila Nonci dengan NIM 451419048. Saya dari kelas C Pendidikan Geografi angkatan 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang sensi kurikulum KTSP dan kurikulum KTS dan kurikulum K13. Pengertian esensi kurikulum KTSP dan juga kurikulum 2013. Esensi kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan komputasi dan kreasi elemen-elemen kurikulum agar dapat proses pengembangan desain kurikulum bisa berjalan secara efektif dan efisien. Maka pengembang kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip dan isu-isu kurikulum. Pendidikan KTSP atau kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajaran dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku, yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Begitu pengertian kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Ini merupakan kurikulum tepat yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut dengan tingkat 1 atau pendidikan KTSP. Penting adalah identifikasi kemampuan mengembangkan kurikulum merupakan langkah awal dari serangkaian kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat terpadu dan yang berkelanjutan. Penelitian ini bermuara pada pengembangan model-model pembelajaran untuk SMA, khususnya SMK Bisnis Manajemen. Kemudian analisis sintesis. Perkembangan semiotika saat ini menuntut pembelajaran proses didik semakin perkembangan ke arah yang lebih baik. Pun demikian dengan pembelajarannya. Pembelajaran matematika dewasa ini menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan yang lebih kompleks. Salah satunya kemampuan sintesis matematis. Ketiga yaitu evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, perencanaan, organisasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kurikulum yang dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan pengetahuan bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Keempat yaitu pengambilan keputusan isi kurikulum. Fokus awal dalam pengambilan keputusan isi kurikulum hendaknya diawali dengan pengkajian kompetensi minimum yang dibutuhkan oleh dunia industri dan atau dunia usaha. Berdasarkan elemen utama perbaikan kurikulum 2013 dalam rekonstruksi kompetensi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Banding sikap mencakup sikap spiritual KM1 dan sikap sosial KL2. Sikap spiritual KL1 untuk mencapai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap sosial KL2 untuk mencapai insan yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, mengkurasi, bertanggung jawab. Kompetensi pengetahuan KL3 untuk mencapai insan yang berilmu. Kompetensi keterampilan KL4 untuk mencapai insan cakap kreatif. Yang kedua yaitu perbedaan antara KTSP 2006 dan kurikulum 2013. KTSP 2006 mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu untuk semua jenjang. Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi sendiri untuk semua jenjang. Bahasa Indonesia, sejarah, dan mapel ini untuk jenjang SD. Mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda untuk semua jenjang. Tiap jenis konten pembelajaran diajarkan dengan terpisah seperti untuk jenjang SD. Yang berikut yaitu
untuk kurikulum 2013. Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi untuk semua jenjang. Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi ini tiap kelas untuk semua jenjang. Bahwa bahasa Indonesia sebagai pengetahuan ini sikap keterampilan berbahasa untuk jenjang SD. Semua mata pelajaran diajarkan terkait dengan terpadu dengan pendekatan yang sama, saintifik, lalu mengamati, menanyai, mencoba, dan meniru untuk semua jenjang. Bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dengan terpadu satu sama lain untuk jenjang SD. Baik, dalam penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal